Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Devitasari, NIM 090 dari kelas PIAUD 3A. Di sini saya mau sedikit menjelaskan tentang bagaimana menciptakan inovasi pendidikan di tengah masa pandemi ditinjau dari beberapa sisi. Nah, yang pertama, pendidik kreatif dan inovatif pada masa pandemi. Pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini sebuah tantangan bagi tenaga pendidik dan orang tua dari peserta didik, seperti yang sudah dilansir Kemendikbud dalam kebijakan Merdeka Belajar, yang dimana para pendidik dapat melakukan inovasi dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Dengan begitu, para pendidik kreatif dapat memanfaatkan media yang cocok digunakan saat pembelajaran, sehingga dapat menarik perhatian peserta didik, dan peserta didik pun dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan maksimal. Nah, salah satu karakteristik guru yang berkompeten ialah menjadi tenaga pendidik yang kreatif dan inovatif. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan pendidik dalam masa pandemi ini antara lain membuat video pembelajaran. Sebagai seorang pendidik tentunya harus siap dalam memberikan pembelajaran dalam bentuk apapun. Salah satunya menggunakan video yang dibuatnya untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Dengan begitu peserta didik akan lebih familiar dengan materi yang disampaikan oleh gurunya daripada menonton dari video orang lain. Dan durasi video ini dapat dibuat 15-25 menit karena durasi yang panjang akan membuat peserta didik cepat bosan. Video ini dapat di-share di grup WhatsApp, Google Classroom, ataupun di-upload di sosial media lainnya. Nah, yang kedua, suasana aman dan nyaman. Belajar dari rumah pasti ada positif maupun negatifnya. Yang terpenting, orang tua sangat penting dalam pendampingan belajar anak. Sekaligus orang tua bisa mengawasi penggunaan gadget. Nah, selama ini saat belajar dari rumah, selama semua siswa tetap semangat dan rajin belajar, bahkan semua kegiatan belajar juga terpantau guru dengan baik, itu melalui grup WhatsApp. Tidak hanya itu, semua tugas dikirim di WhatsApp dan absen pun juga dilakukan melalui grup WhatsApp. Agar semua bisa berjalan dengan efektif, maka dibutuhkan tips atau cara mendampingi anak belajar yang di rumah. Baik selama masa pandemi ini, orang tua bisa menciptakan suasana rumah aman dan nyaman adalah kunci utama efektifnya proses pembelajaran. Nah, yang terpenting menjaga niat belajar anak. Niat dalam belajar kerap kali menurun pada anak akibat berbagai alasan seperti pengaruh lingkungan, dan karena kondisi anak yang bosan dengan pendidikannya. Untuk menjaga agar niat belajar yang dimiliki anak tetap terjaga, maka pendampingan orang tua sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan anak. Nah, yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi. Selama pandemi COVID-19, sehingga pendidik atau guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Inovasi pembelajaran dibutuhkan sebagai solusi yang dapat didesain dan dilaksanakan oleh guru dengan memaksimalkan media yang ada seperti media daring maupun online. Nah, guru dituntut melakukan pembelajaran menggunakan metode e-learning, yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan zaman sekarang. Sistem pembelajaran dilakukan melalui perangkat komputer maupun laptop. Handphone juga bisa terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Zoom, maupun Google Meet. Nah, yang keempat, meminimalisir rasa jenuh dan bosan. Yang pertama, membuat jadwal rutinitas yang fleksibel. Membuat jadwal dan membangun rutinitas merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan kelompok usia anak. Nah, yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka dengan anak untuk bertanya dan mengungkapkan perasaan mereka kepada anak.
bagaimana perasaannya selama belajar di rumah, seperti itu. Yang ketiga, luangkan waktu. Penting bagi orang tua untuk meluangkan waktu dalam menemani belajar anak. Orang tua dapat memulai sesi belajar yang lebih singkat dan secara progresif lebih lama. Jika target waktu belajar antara 30-40 menit, orang tua dapat memulai dengan 10 menit, kemudian membangun semangat dari waktu itu. Selama proses belajar, kombinasikan waktu belajar online dengan aktivitas offline seperti latihan mengerjakan tugas. Nah, yang kelima, lindungi anak secara online. Platform digital memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk terus belajar, bermain, atau berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Tetapi peningkatan akses online juga membawa risiko tinggi bagi keselamatan dan privasi anak. Misalnya panggilan video sehingga anak-anak tahu cara kerjanya, diskusi atau aturan bersama anak dengan guru tentang bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara akses internet dapat digunakan, seperti itu. Nah, yang terakhir, tetap berkomunikasi dengan sekolah anak. Misalnya ketika orang tua menghadapi masalah teknologi atau konektivitas, atau jika anak kesulitan menyelesaikan tugas, maka penting untuk tetap berkomunikasi dengan sekolah maupun guru. Kelompok diskusi orang tua juga bisa menjadi cara yang baik untuk saling mendukung selama masa pembelajaran di rumah. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.